merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan juga memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu ada aspek ekstern terhadap kedaulatan, yang dimana aspek ekstern itu adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Berikutnya itu ada aspek inter atau aspek inter kedaulatan. Aspek inter kedaulatan ini merupakan hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya. Namun ada cara kerja terhadap lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan untuk mematuhi. Nah, kemudian ada aspek teritorial kedaulatan atau aspek teritorial terhadap kedaulatan, yang dimana kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan benda yang terhadap individu tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip jus cogens international law. Commission atau ILC sebagai suatu badan yang dibentuk oleh PBB untuk menyelenggarakan tugas pengkodifikasian terhadap hukum perjanjian yang belum mendapat bantuan dari pihak lain pun sudah terkenal, yang ditugaskan sebagai special reporter dalam menyusun draft naskah perjanjian. Dalam laporan Paul atau sebagai seorang special reporter dari International Law Convention atau ILC, yang memuat 3 kategori sebagai unsur yang dapat bertentangan dengan jus cogens, yaitu pertama itu ada the laws of force in contravention of the people on the one charter. Yang kedua itu ada international crimes law recognized di international law. Yang ketiga itu ada acts or omission whose suppression is regulated by international law. Sekalipun setiap negara pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan jus cogens. Yang ketiga itu ada prinsip persona non grata dalam konvensi Wina pada tahun 1961, khususnya itu terdapat pada pasal 2 yang mengatur bahwa jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan terhadap diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atau dasar dari asas timbal balik atau principle of reciprocity dan asas saling menyetujui atau principle of mutual consent, yang dimana negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan, yang dimana diplomatik dan penyusunannya keanggotaannya perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui atas dasar asas yang wajar dan pantas, reasonable and normal. Pengangkatan anggota staf perwakilan diplomatik oleh negara pengirim pada umumnya tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima, karena negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dan cukup hanya memberitahukan kepada kementerian atau Kementerian Luar Negeri yang menerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya, dan tanggal kedatangannya. Deklarasi persona non grata yang dikenakan kepada seseorang, duta besar atau termasuk anggota staf perwakilan misi terhadap diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima yang melibatkan pada
kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Wina yang pada tahun 1961 yang mengenai hubungan diplomatik. Jika negara pengirim tetap dengan pendiriannya untuk mengangkat seseorang yang tidak dapat diterima oleh negara penerima, hal itu bukan saja akan dapat merugikan sendiri terhadap maksud dan tujuan yang akan dicapai, tapi juga dapat menciptakan situasi yang bisa mempengaruhi hubungan baik kedua negara atau negara tersebut. Di satu pihak, seperti diuraikan sebelumnya, bahwa jika negara penerima itu menyatakan penerimaan terhadap pengangkatan seorang calon duta besar atau ambassador designate atau dari negara pengirim, hal itu dinyatakan sebagai persona, yaitu di mana persona grata. Di lain pihak, jika negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat diterima karena kegiatan-kegiatan dan kecenderungan terhadap politiknya yang di masa lampau atau ada latar belakang lainnya. Dan hal ini negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim mengenai ketidaksetujuannya untuk menerima pengangkatan terhadap ambasador designate melalui sebuah nota diplomatik yang menyatakan calon tersebut sebagai persona non grata, yang dimana itu akan sebagai persona non grata. Kemudian kita masuk dalam prinsip kekebalan perwakilan diplomatik dalam abad ke-16 dan 17 pada waktu perputaran duta-duta besar secara permanen antar negara itu di Eropa, yang sudah dimulai menjadi umum atau kekebalan diplomatik yang telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional, yang meskipun jika terbukti bahwa seseorang duta besar itu telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara, seorang duta besar dapat diusir tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili. Dalam prinsip ini, untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik. Hal itu diperlukan guna dalam menjamin agar perwakilan atau misi asing di suatu negara itu dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan misinya secara bebas dan aman. Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan terhadap hak-hak istimewa kepada pejabat-pejabat diplomatik, di dalamnya itu terdapat hukum internasional yang terdapat mengenai 3 teori, yaitu antara lain ada teori extraterritoriality. Pada teori extraterritoriality ini berarti seseorang wakil diplomatik itu dianggap tidak berada di wilayah penerima, namun berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak tunduk pada hukum negara penerima, yang ia juga tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima. Menurut teori ini, terdapat kediaman atau keterwakilan menurut teori adalah di luar wilayah negara tersebut, dan yang merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim itu di dalam praktiknya itu terdapat konsekuensi diterimanya. Pendirian yang demikian adalah sangat berat untuk diterima di dalam praktik pemberian kekebalan tersebut, di mana kekebalan itu adalah sangat sukar untuk menyesuaikan diri dengan teori externality. Yang kedua itu ada teori representative karakter, yang dimana teori ini sifat seseorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara. Teori ini menjelaskan bahwa pemberian kekebalan terhadap diplomatik kepada seseorang diplomat itu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di negara penerima. Dalam hukum internasional ditentukan bahwa semua negara itu sederajat, sehingga suatu negara memiliki kekebalan terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya. Kemudian ada teori constitutional necessity, atau menurut teori ini di dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik
yang merupakan bahwa seseorang wakil diplomatik itu harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi segala buruk harusnya dicegah. Teori ini yang paling banyak dianut dalam kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.